Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 01 PT 3, dalam mata kuliah Sistem Operasi, kami akan memaparkan hasil tugas kelompok kami di dalam materi penjadwalan prosesor. Dan berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Pertama-tama akan dimulai dari materi FCFS yang akan dijelaskan oleh teman kelompok kami. Algoritma penjadwalan yang pertama adalah FCFS atau First Come First Serve. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan oleh CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam Vivo Queue atau antrian dengan prinsip first in first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Lalu, kita lihat pada contoh terdapat 7 buah proses. Langkah yang dapat kita lakukan adalah mengurutkan proses tersebut berdasarkan arrival time yang terkecil. Setelah kita dapatkan proses yang berurutan dengan arrival time yang terkecil, langkah selanjutnya adalah mencari lamanya proses keseluruhan dengan menjumlahkan BT. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka lamanya proses adalah 27. Lalu kita buat kotak sebanyak 27 buah, seperti pada contoh. Lalu, proses mulai berjalan. Proses yang pertama kali berjalan adalah P1, karena P1 memiliki arrival time yang terkecil, yaitu 0. P1 akan berjalan selama 5 ms. Maka start time P1 adalah 0 dan finish time-nya adalah 5. Selanjutnya adalah P2. P2 akan berjalan dari 5 hingga berhenti di 8, maka start time-nya adalah 5 dan finish time-nya adalah 8. Selanjutnya P6. P6 berjalan selama 6 ms, mulai dari 8 dan berhenti di 14. Selanjutnya adalah P5. P5 akan berjalan selama 6 ms, mulai dari 14 dan akan berhenti di 20. Selanjutnya adalah P4. P4 akan berjalan selama 1 ms, mulai dari 20 dan berhenti di 21. Selanjutnya adalah P3. P3 akan berjalan selama 4 ms mulai dari 21 dan berhenti di 25. Selanjutnya adalah P7. P7 akan mulai berjalan di 25 dan berhenti di 27. Langkah selanjutnya adalah mencari RT. Rumus RT adalah FT dikurang AT. Untuk P1, maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. P2, FT dikurang AT-nya 8 dikurang 1 sama dengan 7. Untuk P6, 14 dikurang 1 sama dengan 13. P5, 20 dikurang 2 sama dengan 18. Untuk P4, 21 dikurang 3 sama dengan 18. P3, 25 dikurang 4 sama dengan 21. P7, 27 dikurang 5 sama dengan 22. Setelah mendapatkan RT, langkah terakhirnya adalah mencari turnaround time dan average waiting time. Turnaround time atau TI dapat dicari dengan menjumlahkan keseluruhan RT, yaitu 5 ditambah 7, ditambah 13, ditambah 18, ditambah 18, ditambah 21, ditambah 22, sama dengan 104. Langkah selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR. Average waiting time dapat dicari menggunakan rumus TI dibagi N proses. Tadi kan TI-nya sudah didapatkan 104, lalu jumlah prosesnya kita ketahui 7 buah, maka 104 dibagi 7 sama dengan 14,85. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PSJF. PSJF yang artinya Primitive Solvers Jovers. Oke, di sini kita bisa lihat ada 7 buah tabel atau 7 buah proses. Di sini kita akan menjumlahkan seluruh nilai BT yang ada terlebih dahulu. 5 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 1, ditambah 4, lalu terakhir ditambah 2. Kita dapatkan dari seluruh menjumlahkan nilai BT, dapatlah 27 buah proses perjalanan. Oke, di sini yang paling pertama, kita akan mulai dari P1. P1, nilai BT-nya 5, nilai AT-nya 0. Oke, kita mulai dulu P1. Oke, P1 kita sudah jalankan. Lalu selanjutnya kita mulai dari P2. Kenapa kita mulai dari P2? Karena di sini kita bisa lihat nilai BT P2 adalah 3 dan nilai AT-nya 1. Kita jalankan P2 terlebih dahulu. Oke, P2 sudah kita jalankan. Lalu selanjutnya kita lihat lagi nilai BT mana yang paling terkecil.
Di sini kita bisa lihat nilai BT paling terkecil selanjutnya adalah P4. P4 memiliki nilai BT 1. Kenapa P4 duluan? Karena P4 memiliki nilai BT-nya 1. Oke, kita jalankan P4. Lalu kita lihat BT mana lagi yang paling terkecil. Di sini kita lihat P7. P7 memiliki nilai BT-nya 2. Oke, kita jalankan nilai P7-nya. Lalu selanjutnya kita kembali ke P1. P1 kita jalankan. Oke, sudah. Lalu di sini kita lihat lagi BT mana yang paling kecil. Kita bisa lihat di sini BT yang paling kecil selanjutnya adalah P3. P3 memiliki nilai BT 4. Oke, kita jalankan P3. Lalu selanjutnya kita lihat lagi BT mana yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat nih, P6 sama P5 sama-sama memiliki nilai BT yang sama, yaitu bernilai 6. Tetapi nilai AT yang berbeda. Di sini kita lihat, jika BT-nya sama-sama nilainya, kita lihatnya dari nilai AT-nya. Kita lihat dari nilai AT yang paling kecil ya. Di sini kita mulai dari P6. P6 kita jalankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Lalu terakhir kita masuk ke P5. P5 memiliki nilai BT 6. Oke, kita jalankan. Lalu, selanjutnya, untuk mencari nilai RT, FT dikurang AT. Di sini 11 dikurang 0, kita dapatkan hasilnya 11. Maaf ya, di sini salah tulis. Seharusnya 4, ini 11. Oke, selanjutnya kita lanjut ke P2. 4 dikurangi nilai AT-nya 1 sama dengan RT-nya 3. Oke, kita lanjut ke P6. 21 dikurangin 1 sama dengan 20. Ya, ingat tadi, untuk mencari nilai RT, kita kurangkan nilai FT dikurang AT. Oke, kita lanjut ke P5. P5, nilai FT-nya 27 dan nilai AT-nya 2. 27 dikurangin 2 sama dengan 25. Oke, kita lanjut ke FT selanjutnya. P4, 5 dikurangin 3 sama dengan 2. P3 lagi, 15 dikurangin nilai AT-nya 4 sama dengan 11. Lalu terakhir, 7 dikurangin 5, hasilnya 2. Oke, next. Untuk mendapatkan nilai TI, kita di sini menjumlahkan seluruh nilai RT yang ada. Oke, di sini bukan 4 ya, teman-teman. Di sini adalah 11. Yang paling awal ini. 11 ditambah 3, ditambah 20, ditambah 25, ditambah 2, ditambah 11, dan terakhir ditambah 2. Kita jumlahkan seluruh nilai RT yang ada. Oke, kita dapatkan nilai TR-nya 74. 74 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena kita bisa lihat di sini, kita memiliki 7 buah proses yang telah kita buat. Jadi, seluruh proses yang ada 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Baiklah, itu tadi penjelasan dari PSJF. Baiklah, selanjutnya adalah NPSJF atau Non-Primitive Shortest Job First. Di sini kita memiliki 7 buah proses. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh BT atau burst time-nya. Untuk mengetahui lama proses atau panjang proses. Proses yang pertama akan kita jalankan adalah P1 karena memiliki arrival time paling kecil yaitu 0. Maka P1 dijalankan. Selanjutnya adalah P4 karena memiliki burst time paling kecil yaitu 1. P4 dijalankan. Selanjutnya adalah P7 karena memiliki sisa BT yang paling kecil yaitu 2. P7 dijalankan dan selesai. Selanjutnya adalah P2 karena memiliki BT yang paling kecil yaitu 3, maka P2 dijalankan. Selanjutnya adalah P3 karena memiliki sisa BT yang paling kecil yaitu 4,
maka P3 dijalankan. Selanjutnya proses yang akan dijalankan adalah P6 karena memiliki sisa proses yang dijalankan dan memiliki arrival time yang paling kecil yaitu 1, maka P6 dijalankan, dan terakhir adalah P5. Kemudian kita akan mencari ST dan FT-nya. Untuk mendapatkan ST dan FT, dilihat dari kotak di bawah berdasarkan warna proses. Maka didapatlah P1, ST-nya 0 dan FT-nya 5. Kemudian untuk mendapatkan nilai RT yaitu FT dikurang AT sama dengan RT. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian proses selanjutnya yaitu P4, ST-nya 5 dan FT-nya 6. Kemudian FT dikurang AT, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya adalah P7, mendapatkan ST6 dan FT8. Dan nilai RT-nya adalah 3. Selanjutnya adalah selanjutnya adalah P2, nilai ST-nya 8 dan FT-nya 11. Maka dapatkan nilai RT 10. Selanjutnya adalah P3, ST-nya 11 dan FT-nya 15. Maka dapatkan nilai RT-nya 11. Selanjutnya adalah P6 dengan nilai ST 15 dan FT 21. Maka dapatlah hasil RT 20. Yang terakhir adalah nilai P5 dengan ST 21 dan FT 27. Maka dapatlah RT sama dengan 25. Kemudian untuk mencari TI yaitu menjumlahkan semua nilai RT. 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 tambah 11 dan ditambah 3, maka dapatlah hasil 77. Untuk mencari nilai TR yaitu TI dibagi banyaknya proses, yang berarti TR sama dengan 77 dibagi 7 sama dengan 11. Baiklah, metode selanjutnya adalah metode round robin. Metode ini adalah metode yang menjalankan sebuah proses tergantung dari berapa kuantum yang dia miliki. Dalam contoh ini, dalam contoh soal ini, metode round robin memiliki 2 kuantum, yang berarti proses tersebut berjalan 2 secara bergantian. Yang pertama adalah proses P1. P1 berjalan 2 proses. Karena BT-nya 5 berarti memiliki 3 sisa proses. Yang kedua adalah P2, berjalan sebanyak 2 proses dan memiliki sisa 1 proses. Yang ketiga P6, berjalan 2 proses sehingga memiliki sisa 4 proses. Selanjutnya P5, memiliki sisa 4 proses. P4 karena cuma memiliki 1 proses, jadi langsung dijalankan dan tanpa sisa. Berarti P4 selesai. Selanjutnya P3, karena memiliki 4 proses, dijalankan 2, sisa 2. P7 terakhir, memiliki BT2, dan dijalankan 2 kuantum, 2 proses, berarti P7 selesai. Selanjutnya dimulai dari awal lagi, dari P1. P1 masih memiliki 3 proses sisa, dan dijalankan 2 menjadi 1 sisa proses lagi. Sedangkan P2 hanya memiliki 1 dan dijalankan dan P2 selesai. P6 dijalankan dan memiliki sisa 4 yang tadi sekarang menjadi sisa 2. Dan P5 memiliki sisa 4 yang tadi sekarang memiliki sisa 2. Terakhir P3 karena sisanya tadi 2, dijalankan 2 sekarang, P3 selesai. Lanjut lagi ke sisa proses yang masih ada yaitu P1. P1 memiliki sisa 1 proses, berarti P1 dijalankan dan P1 selesai. Selanjutnya P6. P6 memiliki sisa 2 proses, P6 dijalankan dan selesai. Yang terakhir P5 dijalankan dan semua proses selesai. Dan kita dapat menghitung dari starting time sampai finish time
dari tiap-tiap proses. Yang pertama, proses P1. P1 itu berjalan dari 0 dan selesai di 23. P2 berjalan starting time dari proses 2 proses dan finish time di 16. P6 4 ke 25. P5 6 ke 27. P4 8 ke 9. P3 9 ke 22. Dan P7 11 ke 13. RT-nya seperti biasa, kita kurangi FT dikurang AT. 16 dikurang 1 sama dengan 15, 23 dikurang 0 sama dengan 23, 25 dikurang 1, 24, 27 dikurang 2, 25, 9 dikurang 3, 6, 22 dikurang 4, 18, 13 dikurang 5, 8. Seperti biasa rumusnya, kita mencari TI, yaitu dari keseluruhan RT. 23 ditambah 15, tambah 24, tambah 25, ditambah 6, tambah 18, tambah 8. Dan dapatlah TI, sehingga kita bisa mencari TR, yaitu total dari TI dibagi jumlah proses, yaitu 7. 119 dibagi 7, yaitu 17. Metode terakhir adalah metode HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Metode ini dimulai dengan cara yang sama, yaitu menjumlahkan burst time untuk menghasilkan tabel yang ada. Yang pertama adalah kita cari dulu proses dengan AT yang terkecil, yaitu P1. P1 memiliki AT 0 dan BT 5. Berarti P1 dijalankan duluan, yang menghasilkan ST 0 dan FT 5. Nah, untuk mendapatkan proses yang akan dijalankan kedua, yaitu kita cari dulu waktu sia-sia dan rasio penalti. Waktu sia-sia dicari dengan menjumlahkan FT yang kita dapat dari P1 dikurang dari AT dari semua proses. Dan itulah waktu sia-sia yang didapatkan seperti dalam tabel tersebut. Dan mencari rasio penalti itu rumusnya waktu sia-sia ditambah burst time tiap proses dibagi burst time tiap proses. Mencari rasio penalti ini digunakan untuk mencari siapa yang tertinggi dari hasilnya tersebut. Siapa yang paling tinggi dari hasil tersebut akan dijalankan selanjutnya. Dalam kasus ini adalah P4 dijalankan selanjutnya karena memiliki rasio penalti 3. P4 dijalankan sehingga mendapatkan ST5 dan FT6. Mengapa dari 5 ke 6? Karena BT-nya hanya 1, dijalankan dari tabel 5 dan ke 6. Cara selanjutnya itu sama, mencari waktu sia-sia dan rasio penalti. Waktu sia-sia yang dicari, rumusnya itu FT dikurang AT. Jadi, yang kita dapatkan adalah seperti yang di tabel tersebut. Itu waktu sia-sia yang didapatkan, dan mencari rasio penalti, hasil dari waktu sia-sia ditambah BT, dan dibagi BT tersebut. Dan siapa yang paling tertinggi itulah yang akan dijalankan selanjutnya, yaitu P2. P2 dijalankan dari 6 ke 9. Dicari lagi waktu sia-sianya, FT dikurang AT, yaitu menjadi waktu sia-sia 8754, dan mencari rasio penalti, waktu sia-sia ditambah BT dibagi BT. Yang dijalankan selanjutnya adalah P7. P7 telah dijalankan, 9 ditambah 2 jadi 11. Lanjut lagi ke dalam tabel yang akan dijalankan, yaitu waktu sia-sia, FT dikurang AT, dan rasio penalti, waktu sia-sia ditambah BT dibagi BT. Dan dijalankan P3, yaitu dari 11 ke 15. Setelah dijalankan, kita dapat FT-nya, FT dikurang AT dari sisa 2 proses ini, dan rasio penaltinya dicari dengan rumus yang tadi kita sebutkan. Dan dapatlah P6 berjalan lebih duluan dibanding P5. Dan dapatlah langsung hasilnya 15, ST-nya 15 dan FT-nya 21, dan P5 sebagai proses terakhir, jalan paling terakhir, yaitu 21 sampai 27.
Akhirnya kita jumlahkan TI keseluruhan RT-nya menjadi TI, yaitu 5, 8, 20, 25, 3, 11, dan 6. Sama dengan 78. Dan TR-nya kita bagi, yaitu TI, hasil dari TI dibagi dari jumlah semua proses, yaitu 11/14. Baiklah, itu saja hasil pemaparan dari kelompok kami terkait materi penjadwalan prosesor. Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibnu Sani Wijaya telah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.